Hey guys, welcome back to Dio and Mike Podcast, where we are being rooted in truth and led by the Spirit. Saudara, tema hari ini juga nggak kalah seru. Betul. Judulnya adalah Build the Walls, Not the Drama. Bangun tembok, jangan bangun drama. Betul. Kita mau bicara apa sih? Kita mau bicara mengenai Nehemia yang membangun tembok Yerusalem. Dan kenapa kita mau membahas tentang Nehemia? Sebab prophetically kita percaya bahwa ini adalah waktunya di mana gereja Tuhan harus membangun. Ya. Ini waktunya untuk kita membangun kerajaan Allah, Ya. membangun kerajaan Allah di dalam keluarga kita, Ya. karir kita, usaha kita, gereja lokal kita, because God has called us to be builders. Fondasi ayatnya di mana? 1 Korintus 3. Paulus sendiri berkata, aku adalah seorang yang ahli Tukang bangunan. tukang bangunan. Fondasinya satu, Kristus Yesus. Ya. Setiap kita memiliki fondasi yang sama. Ya. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi setelah fondasi diletakkan, bagaimana tiap-tiap orang. Jadi kita gak bisa bilang loh bahwa hidup kita seperti ini atau nantinya seperti apa. Karena pendeta kita, karena keluarga kita. Setiap kita bertanggung jawab untuk membangun di atas fondasi yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bukan fondasi lahir di keluarga mana, Ya. bukan fondasi punya uang berapa, bukan fondasi pendidikan seperti apa. Fondasi karena kita adalah milik Tuhan oleh karena penebusan karya salib Amen. Kristus. Dan hari ini kita mau belajar beberapa prinsip Yes. mengenai membangun How to build. hidup gereja pelayanan dari seorang yang bernama Nehemia. Yes. Saudara, Nehemia ini siapa sih, saudara? Dia ini orang Yahudi yang udah tinggal dalam pembuangan. Betul. Dia melayani raja, Ya. Raja Babel. Ya. Nah, satu saat dia dengar ada berita yang menyedihkan dari Yerusalem. Sembari kita lihat ayatnya, saudara ya. Nehemia pasal 1, ayat yang ketiga. Yes. Ini ada beberapa orang Yahudi yang datang nih, Ya. saudara, ya, yang terhindar dari penawanan, datang ke mereka, ke Nehemia. Berkata orang-orang yang tersisa yang di daerah sana terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, kata Nehemia, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. I think first thing first, before you build your life this year, before you rebuild your ministry this year, Yeah. you need to get the heart of the Lord. Kamu Yes. mesti dapat hatinya Tuhan. Yes. Dan gak ada cara lain. Saudara mesti duduk di kaki Tuhan. Yes. Episode kita sebelumnya bicara mengenai Maria. Yes. You need to sit at the feet of the Lord. Yes. Duduk di kaki Tuhan, berpuasa, berdoa. Tanya Tuhan, apa yang harus kulakukan dengan hidupku? Aku harus membangun apa? Ya. Jangan kita bangun pelayanan orang lain. Betul. Jangan kita ngiri dengan pelayanan orang lain. Ya. Tiap orang punya panggilan masing-masing, punya tembok yang perlu dibangun sendiri-sendiri. Saudara perlu dapat itu dari hadirat Tuhan. Yes. Gitu loh. Saudara, yang penting untuk kita lihat sama-sama adalah Nehemia ada di dalam keadaan kondisi di mana dia sebetulnya sudah nyaman. Dia udah nyaman. Karena dia adalah a cupbearer, Cupbearer. orang kepercayaan raja. Tapi waktu dia mendengar tentang keadaan bangsanya, keadaan orang-orang sebangsanya, Iya, iya. yang sebetulnya nggak ada urusannya dengan masa depannya dia, Iya. nggak ada urusannya dengan kesejahteraannya dia, tapi he's concerned. So sebelum kita bisa menjawab what are we building, yang kita harus jawab adalah who are we building for. Karena kalau kita mau membangun, kita nggak bisa membangun untuk diri kita sendiri. Di dalam kebenaran firman, Tuhan mengajarkan kasihilah Tuhan, kasihilah sesama. Iya. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang adalah penyedia, Dia yang adalah penyembuh, Iya. Dia adalah yang menyertai kita. Jadi di dalam kerajaan Allah, hidup kita itu selalu untuk Tuhan dan orang lain, dan yang menjadi tanggung jawab untuk kehidupan kita adalah tanggung jawab Tuhan. Iya. Dan Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang tepat untuk membantu kita di dalam menghidupi kehidupan yang Tuhan sudah percayakan. Jadi kita nggak mungkin bisa membangun kalau kita nggak punya compassion. Kita nggak mungkin bisa membangun kalau kita nggak punya belas kasihan. Kita nggak mungkin bisa membangun kalau kita nggak mau berhenti hanya memikirkan diri kita sendiri dan mulai melihat kebutuhan, keadaan yang mungkin sebetulnya kita direpotkan oleh karena keadaan itu. Tapi Nehemia tahu bahwa di mana dia berada, apa yang Tuhan percayakan kepada dia, itu yang diperlukan supaya bangsanya, kotanya, rakyatnya bisa mengalami kemerdekaan dan kebangkitan dari keterpurukan. Dalam konteks sekarang berarti kita sebagai orang percaya, gereja Tuhan, kita jangan fokus dengan yang penting gue udah selamat. That's right.
yang penting ya aku udah nyaman, aku udah cukup, selesai. Enggak, karena Tuhan panggil kita untuk membangun tembok-tembok yang runtuh di bangsa ini. Because you are a solution. Ya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang membawa solusi. Kita adalah terang dan garam. Tidak ada terang kalau nggak ada kegelapan. Tidak ada garam kalau nggak ada keadaan tawar. Mau nggak mau dan harus disadari bahwa kita adalah solusi yang harus memberi solusi. Ya. Gitu. The moment kita tidak memberi solusi, kita kehilangan jati diri kita sebagai orang pengikut Kristus loh. Dan di situ our lives will definitely suffer. Apakah bukan berarti kita nggak boleh peduli dengan kebutuhan kita sendiri? Sama sekali tidak. Karena ingat saudara, Alkitab yang sama yang mengajarkan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu adalah Alkitab yang sama yang juga berkata adalah kerinduan hati Tuhan untuk memberikan yang menjadi kerinduan hati kita. Ya. The same God that taught us to be selfless is the same God that wants us to be fulfilled. And He cares about you and me. He does. Dia sangat peduli. Ya. Dan saudara, sebagai juru minum raja Nehemia itu posisi yang pelik. Betul. Karena dia yang bertanggung jawab pada keselamatan nyawa raja. Betul. Karena kalau dia mukanya murung, dia mukanya sedih, raja bisa berpikir, wah ini mau ngeracunin nih. Iya. Ini mungkin udah di bribe, udah disuap sama musuhku nih. Iya. Bahaya sekali. Makanya Nehemia ketika mukanya sedih, dia begitu ketakutan, saudara. Nehemia pasal yang kedua, saudara, ayat yang kedua, saudara. Maka bertanyalah raja kepadaku, mengapa mukamu sedih padahal engkau tidak sakit? Tentulah hatimu sedih. Aku pun menjadi sangat takut. Yes. Saudara, jadi Nehemia tuh he throw his life on the line. And kok bisa ya orang yang bisa bilang ini, karena burden yang dia terima dari Tuhan, that burden disrupted his life. You know what? Kita berdoa Tuhan membangkitkan satu generasi yang get disrupted by the will of the Lord in your life. Kita butuh generasi yang terdisrupsi bukan hanya dengan kenikmatan dunia, tapi generasi yang mau willing untuk Tuhan kacaukan, tanda kutip, untuk Tuhan wreak havoc dalam hidupnya, supaya mereka bukan lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Kita masih butuh anak-anak muda yang demikian loh. Yes. And saudara lihat ya, Nehemia yang merelakan dirinya didisrupsi oleh Tuhan. Akhirnya saudara akan baca di Nehemia pasal yang kedua, semua yang diperlukan untuk pembangunan tembok dan bait suci itu datangnya dari raja yang dilayani oleh Nehemia. Dimanapun kau berada, di dalam keadaan apapun, God has a business with your life. Tuhan punya kepentingan dalam keluargamu. Tuhan punya kepentingan dengan karirmu. Tuhan punya kepentingan dengan usahamu. Tuhan punya kepentingan dengan uangmu. Karena saudara akan lihat, akhirnya di Nehemia pasal yang kedua, karena permintaan Nehemia, maka Nehemia menerima semua yang dia perlukan untuk bukan hanya membangun bait suci, membangun tembok, bahkan untuk rumahnya sendiri. Saudara, dia singkat cerita dia ngomong ke raja tadi sudah diceritakan oleh Pastor Michael, raja kasih semua yang diperlukan, kayu-kayu, tenaga semua dikirim, saudara. Lalu berangkatlah Nehemia ke Yerusalem, saudara. Lompat ke ayat yang ke-17 pada pasal kedua. Lalu Nehemia berkata kepada mereka, kamu melihat kemalangan yang kita alami. Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Saudara lihat respon daripada umat, berkata ayat 18, kami siap untuk membangun. Yes. Saudara, this year, saudara, you need to have the vision from the Lord. Apa yang mau saudara bangun? Apakah saudara mau membangun pelayanan anak-anak muda, youth di gereja saudara? You need to get the vision from the Lord. Saudara mau bangun apa? Bisnismu, you need to get the vision from the Lord. Dan saudara sebagai pemimpin, perkatakan visi itu. Yes. Saudara, mari kita bangun. Membangun keluarga. Saudara harus punya visi untuk membangun keluarga. Jadi jangan sampai kita santai dengan apapun yang Tuhan percayakan. Karena Tuhan punya kepentingan. So it's time to build. Kita juga mau berkata, be excellent with your life. Build a godly family. A strong family. A prosperous family. An honorable family. Build a prosperous business. Jangan ikut korupsi cara dunia. Build your life with excellence, because kesempatan orang percaya memuliakan Tuhan bukan untuk kita mati, tapi waktu selama kita masih hidup di dalam dunia ini. So, tadi ayat yang dibacakan Pastor Dio, Nehemia 2, kalau Anda melihat khususnya ayat yang ke-18, waktu mereka rakyat berkata kami siap
We are ready. Jadi mereka memberikan ketetapan hati, ketetapan pikiran. They set their eyes on building. Dan mereka berkata, lalu dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. They strengthen themselves. Mereka mengerahkan kekuatan mereka. You know what? Kalau saudara mau membangun, prepare to work hard. Iya. Tuhan kirim Nehemia untuk membawa satu rakyat keluar dari keterpurukan, tapi kita tidak keluar dari keterpurukan tanpa bekerja. Saya rasa saudara sebagai orang percaya, orang Kristen, ya kita harus kerja keras. Harus. Bukan berarti kita punya the Almighty God on our side. Everything's easy. Kita jadi malas-malasan. Do nothing. Do nothing. Saya rasa enggak. Justru kita mesti menunjukkan kualitas bahwa orang percaya, anak-anak muda Kristen atau berapapun usia saudara, tahun 2026 kalau kita mau menuai, saudara mesti menabur. Yes. You need to work. Tapi ketahuilah bahwa keberhasilan bukan dari kuat dan gagah kita. From the Lord. From the Lord. Saudara, dalam ayat yang ke-20 dikatakan, Allah semesta langit dialah Ia yang membuat kami kami berhasil. Kami hamba-hambanya siap untuk membangun. Jadi itu ada satu sinergi. Kita siap bangun, Tuhan yang buat berhasil. Amen. Filipi 2, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena dialah yang memberikan kepadamu energio, kuasa, tenaga untuk mengerjakan keselamatan itu. But Yes. you still need to work out your salvation. Kemarin belum lama ini saya berjumpa dengan sepasang. Iya. Ada seorang ibu, keluarganya diberkati, pekerjaan suaminya juga cukup diberkati dalam arti mereka hidup di dalam kenyamanan dan mereka juga tidak kekurangan. Nah, ibu ini berkata, kenapa saya sudah melayani hampir 20 tahun tapi omset nggak naik-naik. Tapi malah kita nggak melihat ada pengembangan di dalam bisnis dan usaha. Bukankah saya sudah melayani? Saya bilang mohon maaf ya ibu, kalau ibu melayani berharap karena ibu sudah melayani Anda memberkati, ibu belum melayani gitu. Berarti ibu lagi kayak investasi atau naruh saham atau lagi kerja. Karena kalau ibu melayani Tuhan, melayani gak ada urusannya sama kehidupan ibu diberkati. Ibu melayani karena ibu mengasihi Tuhan. Pertanyaan saya, kalau bisnisnya ibu omsetnya makin turun, mungkin ibu harus ganti bisnis model gitu loh. Namanya kalau kerja bisnis modelnya bagus, then you can grow gitu. Tapi kalau saudara mengasihi Tuhan, melayani Tuhan because you love Jesus, maka Tuhan akan kasih ide-ide yang kreatif, Dia menyertai. Tapi ibu gak bisa menyamakan kalau saya sudah melayani, kenapa saya tidak diberkati di dalam pekerjaan saya. Iya. Saya bilang ibu gak miskin kok, mobilnya masih bagus, mobil Eropa lagi, jam tangannya masih bagus gitu loh. Jadi ibu bukan di dalam keadaan yang tanda kutip parah gitu loh. Iya. Tapi ibu salah mengkonotasikan saya melayani, berarti saya harus melihat pekerjaan saya, uang saya semakin banyak. Ibu kalau mau uangnya makin banyak, kerjanya makin bener bu gitu loh. Jadi belajar kayak bisnisnya diganti kayak bermitra dengan orang. Lah saya banyak ditipu. Ya Anda ditipu karena Anda nggak tahu cara milih bisnis partner yang bener gitu loh. Iya, Nah, iya. kalau ibu mau melibatkan Tuhan, saya nanya, ibu pernah nggak doa sama suami, minta Tuhan, apakah kami boleh berbisnis partner dengan orang ini? Tapi saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Lah berarti ibu melayani orang yang seorang pribadi yang ibu nggak bisa dengar. Ibu melayani siapa? Jangan-jangan yang ibu layani bukan Yesus. Iya. Jadi mengenal Tuhan, melayani Tuhan, bekerja, itu gak bisa dipisahkan. Iya. God doesn't work like magic. Banyak orang berpikir, Tuhan janji akan ada masa restorasi, akan ada masa pemulihan. Mana Tuhan? Are you working? Iya. Are you doing your part? Nggak bisa hanya minta. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Hukum tabur tua itu ada. Ada. Hukum kerja ada. Iya. Iya. Ada. You wanna see the walls being rebuilt? Well, you have to Build. You have to build, saudara. Dan Nehemia, dia mengajak orang-orang untuk membangun, saudara. Dalam pasal 3, seluruh pasal 3 berbicara mengenai suku-suku keluarga-keluarga Israel yang membangun. Dia mendelegasikan tugas, dia menaruh orang-orang di sekeliling Yerusalem, saudara, untuk mengatur, saudara. Dan perhatikan, dalam setiap pembangunan selalu ada yang tidak suka. Yes. This year, saudara perhatikan, saudara mau membangun gereja, saudara mau membangun bisnis, keluarga akan ada pencemooh. Akan ada orang yang gak suka, saudara. Perhatikan dalam Nehemia pasal keempat, saudara. Ayat yang ketiga. Tobia orang Amon yang ada di dekatnya berkata begini, sekalipun mereka membangun kembali, tapi kalau seekor anjing hutan naik ke atasnya, robohlah tembok batu mereka.
Saudara disindir, dicemooh, istilahnya apa? Kamu bangun ya hancur lagi lah. Ayat 4, Nehemia berdoa, ya Allah kami dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka ke atas kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka sebagai jarahan di tanah tempat tawanan. Saudara, ayat yang ke-6, suka sekali saya ayat ini. Tetapi kami terus membangun. Saudara, you don't care. Mau orang mau ngomongin saudara, mau jelekin saudara. Selama God is on your side, saudara, terus bangun. Persist Yeah. and persevere. Yeah. Saudara harus tahu, kalau mau membangun, Anda harus siap perang. Yeah. Kalau mau membangun, harus siap ada perlawanan. Iya. Jadi waktu Tuhan sedang membawa saudara untuk menghidupi prinsip-prinsip kebenaran. Sekarang setelah orang berjalan bersama dengan Yesus Kristus, sekarang saudara melibatkan Tuhan, Iya. mengizinkan Tuhan yang bersama-sama dengan saudara. Anda membangun keluarga bersama dengan Tuhan, membangun pelayanan bersama dengan Tuhan, membangun usaha bersama dengan Tuhan, membangun bisnis bersama dengan Tuhan. Saudara dan saya nggak bisa expect jalannya mulus. Iya. Nggak bisa expect tidak ada pertentangan. Iya. Lah jangan sampai waktu lagi di tengah-tengah membangun, kitanya makin komplain, malah nyalain Tuhan, nggak bangun. You have to persist. You have to continue building. Nah saudara membangun, Anda dan saya membangun dengan visi. Nah makanya kenapa judul episode ini adalah Build the walls, Build the wall, not the drama. drama. Kebanyakan kita akhirnya kita terkecoh, terseret, dan akhirnya kita hanya muter-muter di drama. Akhirnya kita nggak membangun apa-apa, tidak ada hasil, tapi kita menyibukkan diri, memusingkan diri dengan yang nggak perlu dipusingkan. Makanya nggak banyak dan sedikit, tidak sedikit orang Kristen yang berkata, oh kita ikut Tuhan, kena serangan mulu, serangan balik lah, kita ikut Tuhan, bukannya makin enak, kita ikut Tuhan, banyak yang harus dikorbankan. Akhirnya kita stuck dengan drama, kita pusing dengan apa yang orang katakan, berantem sama orang nggak kelar-kelar, Yeah. ngomongin gereja orang, Yeah. ngomongin orang lain. Yeah. Kita nggak pernah move on with our life, Yeah. we are stuck in the drama, Yeah. tapi tembok yang seharusnya kita bangun nggak kebangun-bangun. Nggak kebangun-bangun, saudara. Wow. No fruit with your life. Tapi we are so good at talking about other people. Kita sibuk ngomongin orang lain, kita sibuk jelekin orang lain. Oke, kita putar lagi. Kita sibuk mengagumi orang lain. Iya. Kita sibuk mengagumi tembok yang dibangun sama orang lain, tapi tembok kita nggak pernah kelar. Iya. At the end of the day, kita akan ketemu sama orang yang suka dengan kita akan ketemu dengan orang yang gak suka sama kita, tapi our call is to build the wall. Saya menemukan Pastor Mike dalam pelayanan itu kayak seperti ada bell's curve gitu. 10% pertama orang pasti akan menolak apapun yang kita akan lakukan. Ya. 10% di atas orang pasti setuju dengan apa yang kita lakukan. Sebagian besar, the majority, 80% adalah orang yang wait and see. Ya. Ya kamu jalan dulu deh, nanti kita lihat. Kebanyakan orang tuh wait and see. You know, I suggest that you find that 10% yang setuju dengan visi saudara. Yes. Karena a place of agreement is a place of power. Come on. Di mana ada kesepakatan, ada kesatuan. Saudara, bangsa Israel sepakat sama Nehemia. Yeah. We will build the wall We with will you. build the wall. Saudara mesti cari dulu orang yang sepakat nih dalam membangun pelayanan, saudara. Apakah ada orang yang sepakat dengan visi saudara? Kalau nggak ada, saudara cari. Kalau nggak ada dan saudara berkutat dan ujungnya satu gereja mungkin nggak cocok sama saudara, kita mesti kembali ke kaki Tuhan, tanya Tuhan, apakah memang ini visi dari Tuhan atau visi saya pribadi? Begitu. Karena kalau dari Tuhan, God will provide. Yes. Kalau itu dari Tuhan, if the vision is from the Lord, He will send provision. Amen. Jadi saudara, kita lihat deh, ketika Tuhan, Nehemia berdoa untuk membangun Yerusalem, Tuhan kasih materi dari raja. Tuhan buat hati bangsa Israel tidak tawar hati. Mereka mau kerja semua. Bahkan tadi kita baca pasal 4 ayat yang ke-6, saudara, kami membangun sampai setengah tinggi. 50%. Let me tell you, the middle point, 50% itu poin paling krusial. Yes. Itu titik make or break. Yes. 50%. Saudara, itu saudara kita bisa hancur atau kita terusin. Betul. Setengah tinggi. Kenapa? Karena bangsa itu berjuang dengan segenap hati. Mereka bekerja dengan segenap hati. Perhatikan saudara, ayat yang ke-7. Ketika mulai 50%, saudara lagi mulai ngebangun gereja, ngebangun visi. Siapa yang mulai masuk? Sanbalat sama Tobiat. Ya.
serta orang Arab, orang Amon, orang Asdod, ketika mendengar bahwa tembok sudah mulai tertutup, mereka sangat marah, bersekongkol untuk memerangi dan menimbulkan That's kekacauan. Perhatikan tahun ini, saudara, when you start to build your ministry, when you start to build your church, saudara, hati-hati dengan orang yang membuat kekacauan baik dari dalam maupun dari luar. That's it. Hati-hati. And salah satu prinsip yang kita harus lihat di tahun ini adalah kenapa membangun tembok dan jangan bangun dramanya. Jangan sampai akhirnya drama yang membuat kita terpisah dari orang-orang yang Tuhan sudah kirim dalam hidup kita untuk membangun dengan kita. Iya. Karena kalau iblis nggak bisa atau musuh tidak bisa memerangi kita dari luar, dia akan taruh racun dari dalam supaya kita runtuh dari dalam. So this year is very important. Saudara dan saya harus kenali siapa yang sedang membangun bersama dengan engkau. Dan jangan sampai dengan siapa engkau membangun, di situ perpecahan terjadi. Saudara dan saya nggak bisa dipungkiri, di dalam membangun selalu butuh komunitas. Iya. Tidak ada bangunan kita nggak ngomong hanya tempat fisik atau sesuatu yang fisik. Membangun sebuah visi, Iya. membangun sebuah pekerjaan, membangun sebuah bisnis, sebuah karir, membangun sebuah sistem, membangun sebuah kultur. Itu membutuhkan keterlibatan orang lain. Iya. Makanya Yesus memberikan kepada kita senjata yang utama. Apa itu? Kasih. Kasih melebihi segala sesuatu. Yang terbesar di antara iman dan pengharapan adalah kasih. Iya. Saudara mau membangun sesuatu butuh fondasi, yaitu adalah iman. Saudara mau membangun, Anda butuh pengharapan. Butuh bisa melihat ke depan. Butuh melihat secara proyeksi. Tapi yang membuat bangunan itu bisa akhirnya terbangun adalah kasih. So, your relationship with God and your relationship with people. Perhatikan baik-baik di tahun ini. Yeah. Jangan sampai saudara dan saya dihancurkan secara relasi. Waktu kita dihancurkan dengan orang-orang yang membangun bersama-sama dengan kita. Atau yang terlebih parah, kita dihancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Yeah. Dengan siapa kita membangun dan untuk siapa kita membangun. Maka bangunan yang kita bangun pasti akan runtuh. I remembered a book that I read, judulnya Lego Principle. Ditulis oleh pendeta namanya Joey Bonifacio, orang Filipina. Dia adalah pastor dari Every Nations Church di Manila. Saudara, gerejanya banyak cabangnya, ratusan. Dan dalam buku itu dia tulis bahwa hidup kita tuh, makanya prinsip Lego ya, Lego Principle. Kayak mainan Lego, itu kan saling kait-mengkait ya. Yeah. Nah, we need the building blocks of our life. And one of the building blocks, saudara, adalah kasih. Kasih sama dia breakdown. Ada pengampunan di situ, ada communication. Penting sekali. Forgiveness and communication and love. Those three are the building blocks of relationship. Yeah. Maka tahun ini saudara, ketika kita membangun tembok dalam keluarga, membangun relationship yang sedang runtuh. Saudara, kita mesti membangun dengan pengampunan. Tuhan berkata, saudara, doakan mereka yang berbuat jahat sama kamu. Ampunilah mereka. Bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, tapi 70 kali 7. Saudara, kita kalau membangun sebuah hubungan, pertama-tama mesti ada fondasi building block, yaitu forgiveness. I just caught something the moment you said that. Saya jadi ngerti sekarang kenapa Tuhan berkata, yang paling kamu harus ampuni adalah your enemy. Why? Karena kalau kamu gak ngampunin musuhmu, musuhmu akan terus jadi musuhmu. Dan kalau kamu punya musuh, musuh akan selalu mau menghancurkan kamu. Musuh akan selalu bikin kamu pusing. Musuh akan selalu mendistraksi atau mendistract pikiran kamu, perasaan kamu. So forgiveness is liberating yourself. Kenapa kita diminta mengampuni musuh kita? Yeah. Waktu kita mengampuni musuh kita melepaskan diri kita sendiri dari cengkraman musuh kita. Saudara, Amsal pasal 16 ayat yang ke-7. Ini by the way saya langsung keingetan karena saya emang lagi menghafalkan pasal 16. Ayat yang ke-7 berkata, bila Tuhan berkenan pada jalan seseorang, musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Saudara, jadi saya percaya itu gak terjadi secara otomatis, Correct. tapi ada bagian kita. Untuk musuh kita bisa didamaikan dengan kita, maka kita perlu mengampuni. Yes. Gitu. Tuhan mau. Jadi salah satu tanda indicator God is in favor with your project. God is in favor with the vision yang saudara sedang bangun tahun ini adalah musuh orang itu pun didamaikan dengan saudara. Come on. That's powerful. Jangan sampai kita bangun gereja malah bikin musuh. That's right. Jangan sampai kita bangun gereja malah makin banyak musuh. That's right. Justru ketika saudara membangun proyeknya Tuhan, musuh orang itu pun didamaikan dengan saudara. Amen. Amen. Walk in love saudara di tahun Yeah. ini. Waktu kita Yeah. mau membangun.
Sebab saudara dan saya harus lihat kepada visinya. Iya. Apa yang Tuhan perkatakan, apa yang Tuhan tetapkan pasti akan terjadi. Dan kita diundang oleh Tuhan untuk berpartisipasi, untuk menyatakan kerajaannya, kasihnya, kebesarannya di generasi kita. And I think this is a very important principle. Karena apa yang Sanballat dan Tobiah mau lakukan adalah menghancurkan Nehemia dan orang-orang yang dia pimpin. Saudara perhatikan, saudara, Sanballat sama Tobiah strateginya saudara, ayat yang ke-12. Orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami. Mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Saudara, jadi mereka pun pakai orang-orang lain untuk menghasut. Yes. Gitu saudara. Saudara hati-hati, bukan karena banyak orang ngomong mengenai A, that's the truth. That's right. Karena kita bisa terkecoh, semua orang ngomong A. Oh ini berarti bener nih. Yes. Berarti bener. Belum tentu, kalau Tuhan gak ngomong itu gak akan terjadi. Amen. Saudara. Jadi hari ini kita fokus apa yang Tuhan mau dalam proyek saudara. Apa yang Tuhan mau dalam pembangunan tembok, dalam entah keluarga. If you believe that the Lord wanted you to do certain things, just do it. Saudara ada di dalam sebuah gereja lokal di mana Tuhan mau memakai saudara untuk membangun sebuah visi yang akhirnya memberkati generasi, kota. Jangan sampai karena cekcok oleh karena hasutan musuh membuat saudara terpisah dari pemimpin yang tepat, dari rekan-rekan pekerja yang tepat, yang membuat akhirnya saudara dan saya digagalkan untuk menjadi bagian dari apa yang Tuhan mau untuk komunitas perkumpulan orang percaya itu membangun. Kita berantem terus sama keluarga. Kita berantem terus dengan anggota keluarga yang mereka adalah bagian dari tubuh keluarga kita untuk kesehatan visi keluarga kita. Jangan sampai saudara dan saya suami istri yang tetap gak bisa ngampunin pasangannya. Sedangkan pasanganmu bukan hanya pekerja, bukan hanya sekedar rekan, teman, pewaris. Dari kasih karunia. Dari kasih karunia. Jadi kalau kita gak bisa ngampunin teman pewaris kasih karunia kita, apa yang sebetulnya sedang ada di dalam sebuah jeopardy? Ya warisan kita di dalam Tuhan. You are risking your inheritance. You are risking your godly inheritance. Saudara. Nah, saudara perhatikan dalam ayat yang dalam pasal yang keempat, saudara, ayat yang ke-15. Ketika musuh-musuh kami mendengar bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Saudara, resilience is important. Yes. Kegigihan. Saudara, nggak peduli Nehemia siapapun yang ngomongin jelek, diancam mati. Bahkan nanti pada pasal ke-6, saudara. Akhirnya Sanballat sama Tobiah sama Geshem kasih satu taktik lagi, saudara. Ketika udah mau selesai, mereka mau bunuh Nehemia. Dikasih ancaman, saudara. Nehemia, he just don't care. They don't care. Dia gak peduli. He keeps building. Dia tetap membangun. Saya rasa itu sesuatu yang diperlukan oleh generasi muda ini. That's right. Karena generasi muda ini terlalu drama, terlalu gampang terkecoh. Drama. Just focus on building your life. Focus on building your life. Tahun ini ayo kita sama-sama bikin ketetapan hati. Jangan libatkan diri ke drama-drama yang gak penting gitu loh. Move on. And part of moving on from drama is forgiveness. Part from moving on from drama is choosing to forget. Part of moving on from drama adalah tatap hari esok dengan penuh keberanian, dengan penuh pengharapan, dan biarlah Tuhan yang berdaulat di area-area di mana kita nggak punya kendali. Saya mau kaitin sama episode yang lalu nih, Pastor Mike. Orang terlalu sibuk seperti Marta, kalau dia nggak punya center of life fokus di kaki Tuhan Yesus, dia akan sulit sekali melepaskan akar kepahitan dalam hidupnya. Akan sulit sekali. Kenapa? Karena dikit-dikit tersinggung. Dikit-dikit reaktif, defensif. Mungkin kasih masukan mengenai pelayanannya, tapi jadi personal. Kita take it too personal. That's right. Ujungnya apa, saudara? Kita jeopardizing our own God's vision in our life. Kita menghancurkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita jadi kepahitan, jadi kecewa. Dan saudara, akar pahit mungkin menurut saya ya bisa salah. Tapi salah satu penghancur terbesar kehendak Tuhan adalah kekecewaan dan akar pahit. That's right. Dan itu sampai berpengaruh kepada kesehatan jasmani loh. Iya. Saudara, makanya kita mau bilang,
tahun 2026 ke depan jangan hidup dalam trauma. Don't build the drama, build the wall. Kalau kita pahit, skeptis, nggak mau ngampunin, nggak bisa move on, dan kita akhirnya selalu terpengaruh dengan pembangunan hidup kita, pembangunan masa depan kita, pembangunan pelayanan kita. Karena apa yang orang ngomong, apa yang orang pernah katakan. Oke, kita disakiti, move on. Ada waktunya kita sedih, ada waktunya meratap, but there is also a time to move on. Di kitab Nehemia, pembangunan pernah sempat berhenti. Betul ya Pastor ya? Iya. Sempat berhenti. Sempat berhenti. Tapi apa yang membuat itu tembok kelar? They moved on. Mereka terus membangun, sempat berhenti, mulai lagi. Oke, sempat terhenti karena kecewa, sempat terhenti karena sedih, fine. Tapi when it's time for you to move on, move on. Jangan sampai kita dibelenggu dan akhirnya kita tidak membangun. Saudara, bahkan mereka sempat berhenti, kenapa? Karena pada pasal 5, rakyat itu mengeluh. Karena ternyata orang-orang kayanya itu menarik pajak cukup besar dan mereka mengambil anak-anak menjadi budak. Tanah udah nggak ada, anak udah nggak ada jadi budak. Practically mereka nggak punya apa-apa. Internal issues nih. Ada internal issues, saudara. Dan ketika mereka mendengar, saudara, ayat yang kelima tuh, kami nggak dapat berbuat apa-apa. Ladang kami udah di tangan orang, kebun anggur kami di tangan orang. Itu saudara sedaging loh yang melakukan itu. Mendengar itu ayat yang ke-6, pasal 5, Nehemia menjadi sangat marah, saudara. Saya percaya sebagai seorang pemimpin, maka kita juga perlu memperhatikan the welfare of our people. Yes. That's very important. And you know what? Waktu akhirnya ada kerendahan hati, Nehemia memberikan solusi kepada jeritan rakyat. Rakyatnya kembali membangun. Nggak ada pemberontakan di situ, tidak ada kudeta di situ. You just need to know when to move on. Bukan berarti saudara dan saya tidak boleh mengeluarkan keluh kesah kita. Bukan berarti kita tidak boleh bersuara. But don't be distracted. Jangan sampai kita terkecoh. Akhirnya kita berhenti membangun. At the end of the day, banyak tantangan akan terjadi di depan. Ada orang yang mungkin backstep, ada orang yang mengecewakan. And it is part of humanity, bagian dari kehidupan. Tapi yang kita mau ingatkan adalah jangan sampai tembok yang harus engkau selesaikan, bait suci yaitu hidupmu yang harus engkau bangun. Karena dia yang tinggal di dalam engkau mau menyatakan kemuliaan. Dan jangan sampai kita hidup pahit, kita hidup kecewa, kita hidup mengasihani diri sendiri. Dan pada akhirnya kita gagal membangun. Wow, saudara. Saudara, dalam Nehemia pasal ke-6, saudara, itu ayat yang ke 10, 11, 12, 13. Itu Sanbalat sama Tobiat bahkan sampai menghasut imam untuk memberikan nubuatan palsu. That's right. Untuk menghalangi Nehemia. That's right. Nehemia ngomong ayat 12, aku tahu betul Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuatan itu karena disuap. Tobia dan Sanbalat. Just be very careful dengan nubuatan-nubuatan yang kata orang kata Tuhan, tapi that's not from the Lord. Saudara. And you know what? Apa yang Nehemia lakukan? Ayat yang ke-14, dia berseru kepada Tuhan, tapi tetap bangun. Nggak dikasih tahu loh ada solusi apa, nabi palsunya dihukum atau whatever. Tapi ayat 14, Nehemia cuma menyerahkan yang dia tidak bisa kendalikan, dia berseru. Ayat selanjutnya langsung dikatakan tembok itu selesai. Dibangun pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Di situ baru ketika musuh mendengar mereka sangat ketakutan. Hebat ya? Pas temboknya kelar, musuhnya jiper. Artinya apa saudara? Jadi judul baru tuh. Tembok kelar, musuh jiper. Haleluya. Artinya apa saudara? Anda mau mengalahkan musuhmu? Do your job well. Just focus on your job. Saudara mau nggak usah bela diri, coba membuktikan diri. Just do your job, lakukan yang Tuhan mau. Sebab Tuhan Yesus makanya dia brilliant. Di perjanjian baru dia bilang, buah. Kamu akan mengenal muridku dari buah. Don't talk too much, just bear the fruit. Just focus on being fruitful. Yes. That's it. Karena orang kering akan tetap kering. Tapi orang yang basah, dia akan berbuah. Haleluya. Judul baru lagi kah? Orang kering akan tetap kering. Saudara, dalam episode ini saudara kita mau menyemangati nih. Setiap saudara yang membangun pelayanan, entah pelayanan youth di daerah-daerah, gereja, banyak tantangan, pekerjaanmu, karirmu, keluarga, di dalam Tuhan lo ya saudara ya, keluarga, seluruh hidupmu. Saudara, jangan takut, jangan mundur hanya karena orang ngomongin jelek mengenai saudara, nyindir, mencemooh, menjelekkan, merendahkan. Don't care, saudara.
Tetap stick sama apa yang Tuhan kasih dalam hidupmu, Thank saudara. you, Father. Cari tim yang mau sepakat dengan saudara Yeah. dan terus membangun. In due time, saudara, in due time orang akan melihat ada tangan Tuhan menyertai saudara dan you will see your project is finished. Yes. In Jesus' Hallelujah. name. So good. This year is the year of fruitfulness, saudara. Amen. Mari membangun, saudara. Jangan idle, jangan cuma diam. Paulus berkata, yang diam gak boleh makan. Oh. Yang gak mau kerja gak boleh makan. Betul. Ayo, being fruitful. Be fruitful. Saudara, satu saat kita menikmati hasil pekerjaan kita. Ini waktunya membangun. Amen. So, saudara, I hope you are blessed with this Yes. episode. We are blessed. We are blessed. Stay tuned, saudara. Jangan lupa untuk klik tombol lonceng, subscribe, share, dan like video ini, saudara. Share sebanyak-banyaknya. DM us with any thoughts, comments, and questions. God bless you. See you in the next episode. Take care.